kamu sales masih bingung bedain tipe-tipe customer dan gimana sih caranya biar mereka tuh tertarik dengan produk kita dan langsung mau beli produk kita. Simak video ini untuk tahu selanjutnya ya. Coach, ini ada kasus nih Coach. Dia itu sebagai sales kontraktor pembangunan rumah. Ya. Nah, dia tuh masih bingung gimana sih caranya buat bedain tipe-tipe customer gitu Coach. Oke, nah tipe-tipe customer saya akan bahas ya. Saya akan bahas nanti kan ada di dalam video ini ya. Kita masukkan gambarnya. Jadi ada tipe, jadi saya sebut, jadi ada istilah namanya saya bagi menjadi 4 bagian. Jadi kalau kita bayangkan berarti ada kuadran atas itu berarti apa? X ya. Dan atas Y, bawah baru X gitu ya. Nah, jadi Y dan X. Di Y itu ada yang disebut namanya gaya komunikasi. Di bawahnya ada yang namanya respon komunikasi. Ya, berarti ada respon. Nah, kalau makin ke atas, berarti kan gaya komunikasinya makin rasional. Ke bawah itu makin relasi. Ya, berarti rasional, pakai otak, logika. Kalau bawah, yang penting adalah bagaimana menjalin hubungan yang baik. Kalau respon komunikasi, kalau yang ke kiri adalah pendiam, kalau yang ke kanan adalah agresif. Kebayang ya? Berarti kalau kita bagi, makanya kita bagi jadi 4 bagian. Berarti ada respon komunikasi yang pendiam, tetapi rasional. Betul dong? Yang kita sebut namanya silent analysis. Iya dong, atau tipe thinker. Nggak banyak ngomong, diem, menganalisa. Gitu ya. Nah, tipe customer yang seperti ini adalah dia nggak banyak ngomong, dia cuma hanya mikirin, dia minta data, minta bukti-bukti, minta fakta, minta gambaran seperti apa, itu adalah tipe thinker. Oke ya. Nah, kemudian ada tipe, kalau thinker, kita langsung aja ya, biar langsung cepat di bahasannya. Kalau tipe thinker, dia harus lakukan apa supaya kita bisa jual sama dia? Sediakan tabel operasional, cost-nya, perbandingannya, termasuk keuntungannya memakai jasa kita, benefitnya berapa, itu tipenya kayak gitu. Kita harus bantu. Nyiapin data ya. Nyiapin data. Karena dia nggak akan nanya. Dia hanya bandingin. Kenapa suka lama ngambil keputusan? Karena ya datanya nggak lengkap. Dapat ya? Nah, kemudian kita fokus ke bagian komunikasinya dulu ya, yang pendiam tadi ya. Kalau dia tipenya adalah orangnya pendiam, tetapi dia jalin hubungan. Berarti gayanya disebut namanya silent amiable atau relator. Hubungan. Jaga hubungan. Tipenya adalah diam karena nggak mau merusak perasaan orang lain. Ya, tidak enak menolak. Nggak enak menolak. Sering berkata terserah saja deh, maunya gimana. Saya ikutin aja. Itu relator. Gitu ya. Nah, kalau cara jualannya gimana? Bangun kepercayaan lewat empati, gunakan cerita sukses pelanggan kita. Oh, oke. Berarti kalau misalnya dari cerita sukses itu, karena dia tipikalnya tuh yang nggak banyak omong, ya udah terserah karena emang relasinya bagus, terus kayak dia jelasin pengalamannya, itu mungkin dari empatinya. Paling gampang kan kalau jualan kita bisa nanya gini, Pak, ini ada 3 hal, mana yang mau dibahas dulu? Terserah aja yang mana aja, saya nggak masalah. Itu berarti apa? Ya tipe relator. Kayak gitu ya, karena nggak enak. Berikut tipe yang agresif, kita mulai ngomong agresif. Dia agresif, ada agresif yang rasional, yang pakai logika, ada agresif yang relasi, jaga hubungan. Nah, kalau yang rasional berarti orangnya berpikir, tapi agresif, berarti disebut namanya violent driver, atau disebut namanya doer. Ngelakuin aja. Orang yang cepat marah, ingin keputusan cepat, nggak suka basa-basi. Maunya cepat. Cepat gitu ya. Nah, berarti kalau tadi kita berbicara tentang Purbaya, berarti gayanya ke sini. Benar ya? Langsung to the point kan? Jadi kalau kita jual sama dia kayak gimana? Buat perbandingan kontras, bedanya apa? Tunjukkan return on investment-nya apa dan solusi praktis. Jangan panjang-panjang ngomong. Berarti ngikutin dia ya, kalau misalnya emang to the point, ya udah kita juga to the point.
Sama kayak kemarin saya di presentasi sama seseorang, dia cerita dari awal about us begini, aduh kelamaan buat saya, buang waktu. Saya juga maunya tipenya langsung to the point. Nah, ada lagi tipe yang tadi, relasi agresif, tapi relasi hubungan. Bicaranya banyak, mudah emosional, percakapan bisa melebar dan mendominasi. Oke? Nah, kalau saya suka ngenak sama orang. Kecuali orang tersebut adalah levelnya di bawah saya. Atau dia deket banget konco gitu, friend banget lah. Kalau friend banget, udah dekat aja langsung lu to the point. Kalau itu orang baru, posisi tinggi saya nggak enakan tuh. Saya diemin aja. Saya suka cenderung itu tuh. Gitu, tergantung nih siapa nih gitu loh. Nah, jadi itu disebut namanya talker. Ya. Orang dominan itu kita malah jadi ciut itu atau kayak ibaratnya ikutin aja alurnya dia gitu. Iya, tergantung orangnya dulu. Nah, kalau mama kita ngadepin orang kayak gitu, strateginya apa? Dengerin dulu. Apa ide dia? Kalau dia punya ide, akui. Appreciate idenya. Lalu arahkan ke tujuan bersama. That's it. Cuma itu aja cara jualannya. Jadi, kalau kita jual ke kontraktor, bukan hanya berlaku untuk kontraktor, tapi berlaku untuk semua bisnis. Jadi kita bisa lihat nih tipenya mana. Kalau tipe thinker berarti kirim data. Betul dong? Kalau dia tipenya doer berarti apa? Kasih praktis aja langsung. Solusi praktis, return on investment, selesai. Ini saya kebetulan nih ada nih satu nih, ada perusahaan asuransi lagi kita mau satu asuransi tentang anak saya. Itu datanya ngambang loh. Buat saya juga saya ngambang tuh. Kalau di job tanya ngomong itu dia ngambang, saya juga ngambang. Karena nggak clear buat saya. Saya nggak clear. Saya butuh clear gitu. Nah, kayak gitu ya. Karena saya butuh clear, saya butuh kepastian. Nah, yang kepastiannya itu nggak dapat, makanya saya nggak berani putusin. Gitu ya. Terus kemudian juga sama, kalau mama itu dia temen, saya pasti akan hati-hati tuh ngomongnya. Nah, kayak gitu. Jadi cara jualnya kita ngeliat dulu, apakah thinker, apakah dia doer, apakah dia relator, apakah dia talker. Oh, oke. Jadi kalau misalkan kita kayak mau jualan ke customer, kita harus tahu dulu nih ketika diajak ngobrol dia tuh tipe yang mana gitu. Oh, oke. Jadi kita sesuaiin sama tipenya si customer ini. Oke. Kalau teman-teman ada yang masih bingung terkait tipe customer, tulis aja di komentar ya. Kalau misalkan ini coach, customer itu suka compare, lalu belum urgent, dan bangunnya itu masih 6-12 bulan ke depan. Nah, Kalau compare berarti tipe apa? Berarti rasional. Tinggal kita cek dong, rasional yang mana? Yang banyak ngomong atau yang pendiam? Ya dong. Kata gitu ya. Nah, kalau yang banyak ngomong berarti kasih apa? Return on investment, data, dan sebagainya. Kalau yang tipe pendiam berarti apa? Kan satu kita pendiam kan? Berarti apa? pengalaman sukses. Pengalaman. Nah, kalau pendiam yang tadi, logika data, kasih data, comparison, kasih kontrasnya apa. Itu gambaran gitu jualannya. Nah, setelah itu bagaimana mempengaruhi mereka? Nah, setelah sudah kita tanya pendapat mereka. Menurut Bapak, ya, gimana dengan penawaran saya tadi? Oh ya udah bagus sih. Oke. Oke, Pak. So, kapan rencana? Nanti saya pertimbangkan ya. Ketika dia ngomong saya pertimbangkan, langsung kita tembak. Kemungkinan yang ngomong pertimbangan bukan yang agresif. Tapi yang gayanya yang pendiam. Makanya depending. Kalau saya akan pakai teknik. Kalau saya boleh tahu nih, saya pakai teknik yang saya sebut, saya suka banget nama tekniknya adalah teknik, sebenarnya ada dua teknik sebenarnya. Ada yang tanya langsung, ada yang tekniknya satu lagi disebut namanya teknik mengurut. Mengurut. Mengurut diurutin. Diurutin dari A, B, C, D-nya diurutin. Gitu ya, jadi balik lagi. Yang langsung to the point dulu ya, yang to the point saya akan tanya. Dari yang tadi saya tawarkan, kalau saya boleh tahu, apa yang menjadi kendala ya? Nah, itu contoh. Itu yang to the point. Apa yang menjadi kendala ya? Apa yang mungkin saya bisa bantu? Sampai sini kan ya? Satu. Tapi saya temukan ada tipe-tipe orang tertentu yang sangat pendiam dan dia nggak mau ngomong. Tapi kalau misalkan yang dia agresif, kalau misalkan kita to the point, itu dia tuh agresif dalam mengambil keputusan langsung ya coach ya. Makanya Itu kita nggak pusing. Ya kalau keputusan langsung kan nggak pusing dong. Iya dong. Kan yang dipertanyakan kan bukan itu. Yang ditanyakan adalah
pendiam, dan kemudian dia baru kabarin 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian, gimana cara biar percepat? Saya tanya apa kendalanya. Kalau kita tahu dia tipenya pendiam dan kemungkinan dia nggak akan jauh, oh nggak ada apa-apa. Karena dia jaga hubungan. Mungkin dia tipenya ada tipe yang satu lagi, pendiam yang gak enakan, relater, maka saya akan ngomong. Pakai teknik yang kedua. Ada teknik mengurutkan, dideskripsikan. Pak, tadi penawaran saya kalau boleh saya tanya Pak, desainnya cocok nggak? Cocok. Bahan bangunannya gimana? Cocok nggak sesuai kebutuhan? Cocok. Durasi pengerjaannya cocok nggak? Cocok. Baru kita tanya lagi berikutnya. Kalau udah semua, jadi dari hal yang kurang paling penting, kita tanyakan sampai ke hal yang paling penting. Kalau budgetnya gimana? Baru kita tanya bagian akhir. Oh iya, itu problem saya. Jadi tahu mana yang kurang Kalau kurang cocok, kira-kira apa Pak yang jadi kendala Pak? Yang mengenai budgetnya. Oh iya, gini. Baru kasih solusi. Solusi kan saya nggak bisa berikan kan, solusi kan masing-masing perusahaan dong. Jadi yang saya suka dengan teknik mengurut adalah kita bisa ngecek satu-satu problemnya di mana. Oh mungkin problemnya di desain, ya udah kita fokus di desain aja. Oh problemnya fokusnya dia di waktu durasi, di durasi pengerjaan, ya udah kita fokus durasi pengerjaan aja. Berarti yang kita udah jelasin, kita udah tawarkan, itu di breakdown dulu dari hal kecilnya dulu, Pak? Dari hal yang tidak terlalu penting sampai yang paling penting. Jadi setelah itu baru ketahuan tuh masalahnya apa dan kita bisa solvekan masalah itu. Dan teknik itu jauh lebih powerful untuk mengatasi orang-orang tersebut supaya bisa closing-nya lebih cepat. Oke. Oh, beda ya berarti kalau misalkan kayak yang untuk pendiam sama agresif, malah kalau misalnya yang pendiam nih bener-bener kita hati-hati banget dari awal, kita harus tahu dulu nih nggak cocoknya tuh dia bagian mana agar bisa kasih solusi yang pas. Kalau misalnya agresif kan kita kasih data, mereka udah bisa lihat gitu kan, Coach. Sudah selesai? Ya sudah, berarti sudah selesai semua materinya. Pertanyaan. Oh masih ada. Oke. Kalau misalkan cara memenangkan persaingan dengan sales lain yang setipe, berarti ini sama aja kayak. Sebenarnya kan pertanyaannya adalah apa keunikan kamu? Berarti diri sendiri. Apa keunggulan kamu di bisnis kamu? Saya kasih contoh lah. Istri saya kebetulan dia pengen bangun sebuah hal tertentu gitu ya. Nah ketika dia mau bangun sesuatu, ada orang yang nawarin ke istri saya, menurut saya mahal. Menurut saya, mahal banget buat apa? Tapi dia bisa satu, relationnya bagus. Yang kedua, mungkin dia memberikan gambarannya yang sesuai dengan isi kepalanya dia. Isi kepala istri saya tuh, sampai dia bikin alternatif A, B, C. Saya nggak tahu persisnya, tapi kelihatannya kayak gitu. Dan sampai hari istri saya kepincut. Dan harganya jauh lebih mahal dibandingkan harga yang ditawarkan sama orang lain. Bisa hampir almost 2 kali lipat. Kalau saya sih nggak mau. Tapi dia berhasil menyentuh hati istri saya tuh. Dari relasinya berarti apa? Bukan hanya relasi, tapi bisa menjauh sesuai kebutuhan istri saya. Iya. Kalau saya sih nggak mau. Kalau istri saya bilang mau, ya udah. Istri saya bilang mau, ya sudah ya kita doa bersama-sama. Karena menurut saya rumah gimana pun juga, rumah kan memang untuk pasangan, bukan untuk saya. Iya. Rumah gimana pun kalau pria kan tinggal pulang, tidur, nginep, selesai. Yang ngejalanin rumah, tinggal di rumah, yang ngerawat rumah, semua kan pasangan gitu. Iya. Makanya kalau saya gitu. Itu membangun trust juga gitu ya Pak? Iya, si sales itu membangun trust-nya, luar biasa. Dan makanya begitu, apakah ada konsultasi sama saya? Enggak. Pokoknya setuju, ya udah saya setuju aja, udah saya setuju. Oke, berarti ibaratnya kalau misalkan emang kita mau beda sama sales lainnya, ya lihat keunggulan dari diri. Iya, makanya mungkin si sales itu pinter banget sih mengambil hati pasangan saya, terus kemudian dia pinter juga membuat sebuah rancangan yang saya nggak tahu apakah ada konsultasi atau apa, saya nggak tahu. Mungkin ada konsultasi, saya nggak tahu. Tapi bisa ngebangun yang persis, yang dimana sebelumnya istri saya sudah setuju dengan angka yang tertentu yang lebih murah, dan akhirnya dibatalkan sama istri saya. Istri saya lebih suka dengan yang gambar yang itu. Bahkan berarti padahal tadi awalnya dia nggak mau. Nggak, gue nggak mau. Saya nggak mau tinggal di rumah itu. Tapi dengan diganti desainnya, dia ngotot sekarang. Saya mau rumah itu. Ayo, bedanya apa? Bisa jawab kebutuhan. Exactly. Saya sih bingung waktu ngomong kayak gitu.
Ya udahlah, oke lah, fine lah. Saya mah oke lah. Iya. Ya pinter aja. Ya kan sebuah apa ya, menyentuh hati, perasaan dan sebagainya kan. Iya. Itu sih yang emang ditanam buat sales biar bisa Cuman nggak semua sales bisa kayak gitu loh. kayak kita. Oke, ini terakhir ya coach ya. Terakhir mulu. Ini terakhir. Gimana biar si customer ini tuh tetap ingat sama si sales ini coach? Maintain hubungan, nggak ada lain. Jalin hubungan, nggak ada lain. Sama kayak saya kemarin gitu kan. Dia cuman bilang, "Hai coach, punya waktu untuk ngobrol?" Langsung gue telepon, gue nggak babi bu. Langsung gue telepon saat itu juga. Langsung gue nggak pakai bilang boleh gitu, gue nggak. Langsung telepon. Brother, iya apa kabar? Langsung. Setelah ngobrol, saya tanya, lagi ada apa? Oh, ada ini. Kok belum ada training lagi nih? Iya nih, belum gini. Ya kalau ada boleh dong, ditawarin ke saya juga. Siapa tahu saya bisa ngajak. Ternyata kayaknya kebuana chatting tuh. Kayaknya udah nyebut tanggal. Oh, berarti sebenarnya kalau misalkan kayak mungkin ini kalau kasusnya dia sebagai sales kontraktor bisa aja dia maintain hubungan sama mereka gimana sejauh ini tinggal di situ gitu. Terus kalau misalnya emang ada perbaikan boleh atau ada temennya rekan yang bangun. Oh, bahkan kalau misalnya sales lainnya pun juga bisa mungkin kalau misalnya jalin maintain hubungan bisa aja dia dapat koneksi lain gitu dari si customer ini. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Anton Sarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.